Kami rakyat biasa, kami rakyat kecil mendukung penuh Bang Rismond, Dr. Tiva, dan Pak Roy Suryo dan beserta kawan-kawan. Kenapa? Biar anak-anak kami nanti kelak masih yakin dan percaya bahwa belajar dan kuliah di universitas-universitas ternama di dalam negeri maupun luar negeri itu yakin bahwa jasa atau keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan sebaik-baiknya. Itulah pendidikan, itulah perlunya pendidikan dari sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Makanya Bang Rismond dan Dr. Tiva, Pak Roy Suryo, semangat, lanjut Pak, lanjut biar anak-anak generasi anak-anak kami nanti biar tahu Pak. Yap, sepakat dengan Abang bahwa kita mendukung Bang Rismond dan tidak sepakat dengan apa yang menjadi keputusan Barreskrim yang hanya berdasarkan identik atau memiliki kesamaan fotokopi ijazah dengan ijazah asli. Saya kira apa yang menjadi keputusan Barreskrim ini sangat tidak masuk di akal dan wajar jika apa yang menjadi keputusannya sangat kontroversial dan menjadi bumerang bagi dirinya, diserang bertubi-tubi oleh netizen karena sangat-sangat mencurigakan, seolah-olah Barreskrim ini dalam cengkraman Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar-komentar keras dari Bang Rismond dan bahkan berharap bagaimana agar Pak Prabowo bisa turun tangan apa yang menjadi kelakuan-kelakuan Pak Mulyono selama ini, termasuk kasus-kasus yang sangat janggal di eranya atau di era kepemimpinan Pak Mulyono, termasuk kasus KM50. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Ya, Barreskrim lapor forensik itu memiliki deretan catatan manipulasi. Jadi kalau kasus ijazah Joko Widodo ini mengatakan bahwa hasil lapor forensik itu sudah final, salah besar. Nah, ya kan? Yang ketiga, ya, kasus 6 laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM 50, Tol 50. Coba bayangkan. Bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM 50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus. Gendangan merah di rest area KM 50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM 50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, ya siapa itu? Imran Padil Imran itu harus bertanggung jawab itu. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, kasus KM 50 itu Fadil Imran dan Dirkrimumnya siapa itu? Bayangkan, udah begitu, ya bayangkan. Ini pertanyaan logika. Fiber optik, ya di rest area sekitar 48 atau sekitar KM 50 itu putus katanya 20 jam sebelum kejadian. Kejadian 7 Desember 2020. Tiba-tiba secara mendadak putus di 6 Desember 20 jam sebelum kejadian. Logis nggak ini Pak Prabowo Subianto? Coba ya, 6 nyawa anak manusia sudah tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Pak Prabowo buka lagi kasus ini Pak. 6 nyawa anak manusia dengan secara membabi buta dibantai dan sempat dituduh sebagai pelaku, sempat tersangka. Dan 2 polisi yang menjadi terdakwa itu divonis lepas. Muhammad Fikri Tawainela dan Fikri Ramadan Tawainela dan siapa satu lagi itu lupa saya. Yusmin Ohorela divonis lepas. Karena apa? Ya karena tidak ada bukti yang sengaja mengcounter mereka. Rekonstruksi yang dilakukan polisi hanya berdasarkan murni pada kesaksian kedua terdakwa polisi tersebut, tidak melibatkan keluarga, FPI dan lainnya. Bagaimana keadilan itu bisa dicapai kalau kesaksiannya baik persidangan maupun rekonstruksi hanya didasarkan pada kedua terdakwa polisi tersebut? Coba, itu kan sepihak Pak Prabowo Subianto. Saya meminta Pak Prabowo Subianto,
buka lagi kasus ini, tangkap itu Fadil Imran dan siapa itu Dirtipidumnya itu, Dirkrimumnya itu. Sama seperti kasus Jessica Wongso, ya, tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti yang sudah memanipulasi barang bukti digital sehingga Tito Karnavian bisa menjadi Kapolri saat itu. Itu, ya, itulah deretan, ya, bagaimana polisi, ya, Bareskrim, lapor forensik itu memiliki deretan catatan manipulasi. Jadi kalau kasus ijazah Joko Widodo ini mengatakan bahwa hasil lapor forensik itu sudah final, salah besar. Catatan manipulasi itu sangat bau, ya, sangat menyengat di hati masyarakat. Begitu, Bang. Oke. Terima kasih Bang Rismon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya akan menyampaikan pandangan saya terkait dengan konferensi pers Bareskrim yang dilakukan pada hari Kamis 22 Mei 2025. Saya membuat judul video ini, Bareskrim lempar handuk, Polri terbelah, ijazah identik bukan ijazah asli. Apakah publik dipermainkan kembali? Ada 3 hal yang tidak bisa ditutupi di dunia ini. Matahari, bulan, dan kebenaran. Tapi sepertinya ada satu lagi yang sedang dicoba untuk ditutupi di negeri ini, yaitu ijazah mantan presiden. Hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers yang digadang-gadang sebagai penutup polemik ijazah mantan presiden Joko Widodo. Tapi, alih-alih menjawab, konferensi pers ini justru membuka lebih banyak lagi luka. Bareskrim tidak pernah menyatakan ijazah Jokowi asli. Yang mereka gunakan hanyalah satu kata, identik. Untuk diketahui, identik itu bukan asli. Identik itu beda dengan otentik. Otentik, asli, tapi mereka memilih menggunakan kata identik. Dan mereka memilih untuk mempresentasikan fotokopi. Sedangkan fotokopi bukanlah dokumen hukum. Dan keraguan bukan klarifikasi. Artinya, kenapa kita rakyat publik dibuat menjadi bodoh? Padahal kita publik bukanlah bodoh. Publik bukanlah buta huruf. Ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Mengapa Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah, atau bahkan rektor UGM? Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Karena ini bukanlah klarifikasi. Ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara. Apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Karena lebih dahsyat lagi, 2 jenderal besar Polri angkat bicara. Komjen Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. 2 tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan, dan mereka meragukan proses yang dilakukan Bareskrim. Kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Kebenaran tidak butuh perlindungan politik. Ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map, dan tunjukkan di depan kamera. Tapi sampai hari ini, Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya secara langsung kepada rakyat memilihnya. Mengapa? Apakah ijazah itu tidak ada? Apakah yang ada hanya fotokopi yang dicetak saat mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur, atau sebagai presiden? Apakah ini adalah konspirasi bungkam melawan kode pembelahan? Tapi mungkin juga ya, publik salah mengira. Mungkin juga Bareskrim bukan sedang melindungi seseorang. Seseorang yang punya ijazah yang sedang diduga-duga. Mungkin saja Bareskrim justru sedang mengirim pesan kepada rakyat bahwa mereka sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dibungkam, tapi mereka masih punya cara untuk memberikan kode. Dan rakyat harus cerdas membacanya. Ijazah adalah legitimasi sejarah. Ini bukan lagi soal gelar. Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal legitimasi sejarah seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau seseorang kepala negara bisa naik tahta tanpa verifikasi ijazah yang benar, apa bedanya negeri ini dengan kerajaan sandiwara? Kebenaran tidak butuh waktu, hanya butuh keberanian. Keberanian tidak akan mati hanya karena ditunda. Dan rakyat tidak akan diam hanya karena diintimidasi. Yang mati sesungguhnya adalah reputasi institusi yang bermain mata dengan kebohongan. Publik tidak butuh pernyataan diplomatis. Publik butuh pernyataan tegas. Ijazah ini asli atau palsu? Dan jawabannya sebetulnya harus datang dari mantan presiden itu sendiri kan? Di depan kamera, dengan tangan yang gemetaran ataupun tidak. Karena sejarah, bangsa kita sedang menunggu pengakuan. Di hadapan sejarah,
Semua presiden hanyalah manusia, dan hanya satu yang akan bertahan, bukan kekuasaan, tapi kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.